apa kabar teman-teman yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Bertemu kembali dengan saya Pendeta Muda Dr. Gigi Santi Tambunan. Apa kabar? Saya percaya di dalam mengakhiri tahun 2024 ini mungkin sebagian besar dari antara kita sedang sibuk di dalam perayaan Natal. Tuhan memberikan kepada kita kesehatan, bahkan kekuatan, hikmat marifat yang daripada Tuhan, sehingga kita dapat menjalani semua ibadah-ibadah Natal kita dengan penuh sukacita, dan kita juga mengakhiri tahun 2024 ini dengan sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan. Haleluya. Hari ini kita akan sama-sama kembali merenungkan kebenaran firman Allah, Matius pasal 23 ayat yang ke-12, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Tuhan yang mempunyai kuasa, Tuhan yang mempunyai segala sesuatu, pemilik semesta, pemilik kehidupan, pemilik segala sesuatu yang Dia ciptakan, bahkan juga apa yang menjadi kepunyaan manusia pun Tuhan izinkan untuk kita miliki, tetapi kita harus mengingat bahwa si pemilik segala sesuatu adalah Tuhan Yesus Kristus, Allah yang mempunyai kuasa. Tetapi di dalam kehidupan manusia tentunya setiap hari kita mempunyai cita-cita, keinginan, kerinduan, visi, misi. Dan ini sangat baik. Gunanya untuk apa? Supaya kita setiap hari mempunyai semangat untuk dapat menilai keberadaan diri kita dan memperbaiki diri kita dari hari ke hari, tentunya untuk kebaikan setiap hari. Dan kita mempunyai tujuan dalam mengisi hari-hari kita dari hari yang satu ke hari yang selanjutnya untuk lebih baik dan semakin baik. Visi, misi, tujuan, cita-cita, mimpi itu sangat perlu. Tetapi ada satu hal yang bernama ambisi, bahkan jika ditambah dengan ambisius, ini yang kadang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa itu ambisi? Ambisi itu adalah keinginan atau hasrat yang kuat untuk menjadi, untuk memperoleh, untuk mencapai sesuatu seperti pangkat, kedudukan, kekayaan, kehormatan, atau melakukan sesuatu, suatu gairah, suatu nafsu, suatu keinginan untuk memperoleh sesuatu di luar batas kemampuannya dengan tujuan agar dapat mengatasi orang lain. Jika ambisi ini, jika kemampuan yang ingin dilakukan di luar batas kemampuan manusia itu dilakukan di luar dari kebenaran firman Tuhan, maka ambisi itu cepat atau lambat akan gagal. Ambisi yang sebenarnya itu baik jika ada di dalam kontrol kebenaran firman Allah. Jika kita ingin menjadi seseorang yang terkenal, jika kita ingin menjadi seseorang yang dihormati orang lain karena kita punya kedudukan yang tinggi, jika kita ingin mengatasi orang lain berdasarkan kepemilikan kita, pencapaian kita, kekayaan kita, setinggi mungkin kita akan capai, kita akan gapai. Seringkali hal itu justru akan mengorbankan kepentingan orang lain dan biasanya memiliki kepentingan yang negatif, bahkan di dalam hati yang terdalam kita punya tujuan untuk dihormati oleh seseorang yang selama ini mungkin menjatuhkan kita. Kita ingin menunjukkan sesuatu kepada orang lain. Kita ingin pembuktian. Kita ingin agar orang lain memuji kita. Tetapi jika di luar kehendak Tuhan, itu semua tidak berkenan. Dan hati-hati, inilah yang dimaksudkan di dalam firman Tuhan. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Tuhan sungguh tidak berkenan akan hal-hal yang demikian. Tuhan tidak suka ketika kita meninggikan diri, ketika kita menyombongkan diri. Ingat bagaimana kejatuhan dari Lucifer ketika dia sudah dipakai oleh Tuhan. Tetapi dengan segala kesombongannya bahkan dia ingin menyamai Allah. Dan itu adalah awal dari kejatuhannya. Dia mengatakan karena aku
aku. Dia lupa bahwa ada kuasa yang jauh lebih tinggi dari dirinya. Dan ketika dia sudah dipakai oleh Tuhan, dia mempunyai banyak hal yang menurut dirinya itu bisa dia banggakan. Dia lupa bahwa ada Allah yang lebih tinggi daripada dia sendiri. Sehingga saat itu Tuhan menjatuhkan kesombongan Lucifer. Sehingga firman Tuhan ini yang sudah kita baca di dalam Matius 23 ayat yang ke-12 tadi. Barang siapa yang meninggikan diri, ia akan direndahkan. Teman-teman yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika kita saat ini adalah orang-orang yang mungkin sedang punya motivasi yang tidak benar. Ingat, mungkin orang lain tidak ada yang tahu apa yang menjadi tujuan kita sebenarnya. Tetapi Tuhan tidak mungkin tidak mengetahui apa motivasi yang ada di dalam diri kita. Di dalam Yeremia pasal 45 ayat 5 bagian A saya akan bacakan. Masakan engkau mencari hal-hal yang besar bagimu sendiri? Janganlah mencarinya. Di sini kita diingatkan. Kita memang boleh bermimpi. Kita boleh punya visi yang besar. Tetapi di dalam kendali Tuhan untuk kita doakan. Kita rindu, kita ingin satu pencapaian yang besar. Karena ketika orang lain ditolong, ketika orang lain diberkati Tuhan. Di dalam hati kecil kita juga ingin seperti mereka. Kita juga ingin diberkati seperti mereka. Tetapi ingat, jika karena hal-hal besar ini yang ingin kita lakukan untuk kesombongan diri kita, untuk mendapat pujian dari orang lain, bahkan untuk menjatuhkan orang lain, itu sungguh tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan katakan di dalam Yeremia tadi, janganlah mencarinya. Haleluya. Popularitas yang ingin kita cari nanti akan membuat kita sombong. Kehebatan yang ingin kita tonjolkan agar kita dapat pengakuan dari keluarga, dari manusia. Oleh karena hal-hal kerja keras yang kita lakukan. Atau mungkin karena kepedulian kita terhadap ini dan itu. Supaya apa? Supaya mendapat pengakuan dari orang lain. Sementara ada orang lain yang kita jatuhkan melalui kesombongan kita, melalui pengakuan diri kita sendiri. Hal itu sungguh tidak berkenan kepada Tuhan. Dan firman Tuhan jelas mengatakan, janganlah kamu mencarinya. Karena jika hal-hal itu sudah terjadi, hal-hal besar yang kita ingin lakukan dengan penuh keberanian, melakukan tindakan-tindakan yang negatif dengan cara-cara yang kotor, jika perlu menyingkirkan orang lain, menjatuhkan orang lain, menjelekkan orang lain, tidak peduli teman, tidak peduli keluarga, tidak peduli mana kawan, orang yang selama ini menjadi orang-orang terdekat kita, bahkan keluarga kita sendiri. Oleh karena ambisi yang di luar kehendak Tuhan ini, kita sampai tidak lagi mengakui mereka sebagai keluarga, sebagai teman, sebagai jemaat, sebagai orang-orang yang selama ini mungkin pernah mensupport kita, mendukung kita. Karena itu kita harus dapat membedakan apakah ambisi pribadi itu sesuai dengan kehendak Tuhan dan apakah kehendak Tuhan yang sebenarnya harus kita lakukan. Dan saya mau katakan bahwa kehendak Tuhan dari setiap diri orang percaya itu akan terjadi tanpa suatu ambisi. Sebab kalau Tuhan yang merencanakan segala sesuatu dalam hidup kita, segala sesuatu yang Tuhan ingin lakukan, jika itu adalah keputusan Tuhan, maka itu akan terlaksana. Amin. Itu akan terlaksana. Di dalam Amsal pasal 19 ayat yang ke-21, di sana dikatakan, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terencana. Banyak rancangan di dalam pikiran kita, banyak rancangan di dalam hati kita, banyak keinginan kita. Tetapi lihat, keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Mungkin ada yang berkata, saya memikirkan ini dan itu, dan puji Tuhan, terlaksana, tercapai. Sehingga kita berbangga diri. Kita merasa bahwa apa yang sudah menjadi pencapaian kita itu harus menjadi pembuktian bagi orang yang saya benci. Supaya mereka tahu bahwa apa yang saya lakukan ini berkenan di hadapan Tuhan. Ingat, mungkin saat ini engkau masih melihat hal-hal yang baik.
Tapi jika engkau tidak menyadari pertobatan yang harus engkau lakukan, firman Tuhan katakan, barang siapa yang meninggikan diri, dia akan direndahkan. Kita harus introspeksi. Apakah pelayanan yang kita lakukan selama ini, apakah pencapaian-pencapaian ataupun ambisi yang saat ini sedang kita lakukan, atau sesuatu yang ada di dalam pikiran kita untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain sehingga kita melakukan ini dan itu. Hati-hati. Ketika Tuhan juga yang punya kuasa untuk mengangkat hidup seseorang, bahkan memulihkan keadaannya. Mungkin orang-orang yang sedang kita sakiti saat ini, keadaannya sedang terpuruk. Keadaan kita mungkin saat ini sedang jauh lebih baik. Bahkan mungkin kita akan ada yang menghina orang-orang yang pada saat ini hidupnya sedang tidak dipulihkan. Hidupnya sedang terpuruk, tapi mereka hidup di dalam kebenaran firman. Hati-hati, orang yang justru merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Tuhan punya kuasa. Jika mungkin ada di antara saudara yang saat ini sedang direndahkan, keadaan hidupmu mungkin saat ini sedang terpuruk, engkau sedang dihina, engkau sedang dicaci, engkau sedang dimaki, engkau sedang dikatakan orang yang jelek, miskin, hina, tidak berkenan. Ingat, tetaplah bertahan untuk tetap hidup di dalam kebenaran firman Allah. Karena waktu Tuhan, jika kita tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka Tuhan punya kuasa untuk memulihkan keadaan kita, bahkan akan mengangkat hidup kita. Berkat dan keberhasilan tidak perlu dikejar dengan ambisi. Sekali lagi, berkat dan keberhasilan tidak perlu dikejar dengan ambisi. Apalagi kalau sampai tidak berkenan kepada Tuhan. Asalkan hidup kita benar di hadapan Tuhan. Kita menjaga kesucian hidup kita. Maka berkat itu akan mengikuti kita. Haleluya. Berkat itu tidak perlu dikejar. Tetapi berkat itu mengikuti kita. Karena itu janji firman Tuhan. Tetaplah bertahan. Teman-teman yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetaplah bertahan jika saat ini engkau sedang direndahkan. Karena jika engkau hidup benar, aku dan kita semua hidup benar di hadapan Tuhan. Waktu yang terbaik Tuhan yang akan mengangkat kita. Tetapi jikalau pada saat ini firman ini datang kepada orang-orang yang mungkin sadar atau tidak sadar, sedang meninggikan dirinya, sedang punya ambisi yang di luar kehendak Tuhan. Hari ini sadarlah, sebelum segala sesuatunya terlambat, engkau akan direndahkan, engkau akan mendapatkan malapetaka dan sesuatu yang tidak diperkenan Tuhan. Hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan bagi diri saudara untuk bertobat. Jangan meninggikan diri. Apa yang Tuhan berikan pada saat ini kepada dirimu adalah titipan. Semua juga bisa Tuhan ambil seketika jika kita adalah orang-orang yang menyombongkan diri. Ingat Lucifer, dia memiliki segalanya, tetapi dia tidak dapat menjaga apa yang Tuhan sudah percayakan dalam dirinya. Sehingga seketika semuanya Tuhan ambil. Jangan sampai itu terjadi dalam diri kita. Biarlah kita tetap menjadi orang-orang yang tulus, menjadi orang-orang yang dibenarkan, dan menjadi orang-orang yang benar di dalam melakukan kebenaran firman Allah. Percayalah, satu waktu engkau pasti akan ditinggikan pada waktu Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Biarlah berkat-berkat Tuhan mengikuti kita. Kita tidak perlu mengejar semua, tetapi tetap memiliki visi dan misi untuk kita mempunyai semangat dalam hidup kita. Agar setiap hari kita memperbaiki kehidupan kita sehingga jauh lebih baik dari hari ke hari. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.